Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali, ikhwah. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan anwa'u as-saqtil khafi, bagian yang pertama yaitu al-mudallas. Baik, di halaman 96. Jadi, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang al-khabar al-mardud, khabar yang tertolak. Pembahasan khabar yang tertolak ini, ada beberapa poin yang kita bahas. Salah satunya adalah pembahasan seputar tertolaknya khobar disebabkan adanya sakat, adanya gugur pada sanad. Nah, gugur pada sanad itu ada yang zahir, ada yang khafi. Ya, gugurnya sanad itu ada yang zahir, ada yang khafi. Nah, yang zahir itu ada 4. Sudah kita ambil di 4 pertemuan sebelumnya, yaitu al-mu'allaq, al-mursal, al-mu'dhal, dan yang terakhir kemarin al-munqati. Nah, itu namanya sakat zahir, yang semua orang bisa melihat bahwasanya ada sakat di situ, ya, karena sakatnya zahir. Ya, maka sekarang yang akan kita bahas sekarang adalah sakat yang sifatnya khafi. Taib. Jadi, ya, gugurnya sanad pada suatu hadis itu dibagi menjadi dua, ada yang zahir, ada yang khafi. Ya, ada yang gugurnya tampak jelas, ketahuan cepat, ada juga yang gugurnya itu samar-samar. Nah, sekarang ini kita sedang di pembahasan gugurnya sanad perawi, ya, sebuah hadis yang sifatnya samar-samar. Dan ini ya sudah pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ini sifatnya relatif, sifatnya nisbi. Nah, maka di pembahasan as-saqat al-khafi ini, nanti kita akan ada bahas beberapa jenis saqat. Ada yang pertama nanti kita akan ambil mudallas, kemudian nanti ada al-mursal al-khafi, ya, ada kemudian juga al-mu'an'an, ya, baru kemudian kita masuk ke ya, hadis-hadis doib, hadis-hadis mardud yang disebabkan oleh to'an. Ada apa itu hadis maudhu, hadis mungkar, hadis syadz, hadis mudraj, maklub, dan sebagainya. Taib. Kita mulai. Qala al-mu'allif huna ta'rifu at-tadlis. Jadi al-mudallas itu ismul maf'ul dari kata dallasa yudallisu mudallasun. Nah, fiilnya namanya tadlis. Ya, perbuatannya itu namanya tadlis. Jadi kalau ada orang yang melakukan ya tadlis, ini sebelumnya kita sampaikan tadlis itu adalah ya berupa pengelabuan, penipuan, kecurangan. Nah, itu dari kata dallasa yudallisu. Jadi dallasa yudallisu artinya menipu atau mencurangi sesuatu, mengelabui sesuatu. Misalkan untuk menjual barang, antum bilang barangnya baik-baik saja padahal ada cacatnya. Nah, ini namanya perbuatan tadlis. Barangnya namanya mudallas, antumnya namanya mudallis. Nah, di sini judul pembahasan kita adalah mudallas. Berarti objek yang kita bahas, bukan perbuatannya. Kalau kita bahas perbuatannya akan lebih ya ribet lagi. Yang kita bahas adalah objeknya sekarang, benda yang dicurangi. Ya, karena kita dalam ilmu mustalah hadis di sini tentu benda yang dimaksud adalah hadis. Berarti mudalas itulah hadis yang dicurangi. Ya. Nah, untuk memahami mudalas kita harus tahu dulu apa itu tadlis. Definisinya apa? Nah, dikatakan di sini at-tadlisu lughatan. Secara bahasa tadlis adalah ya, al-mudallas ismu maf'ulin dari kata at-tadlis. Sedangkan at-tadlis dalam bahasa kitmanu aibis sil'ah 'anil mushtari. Kitman artinya menyembunyikan aibis sil'ah, aib suatu barang dari pembeli. Wa aslu tadlisi mushtaqun minad dalas wa huwa az-zulmah au ikhtilatu dhalam. Nah, kata tadlis ini sendiri berasal dari akar kata dalasa, yang ad-dalas secara bahasa bermakna az-zulmah, kegelapan, atau tercampurnya kegelapan dengan terang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qamus. Al-Qamus di sini maksudnya Al-Qamus Al-Muhit atau Lisanul Arab. Faka'anna al-mudallasa litaghtiyatihi 'alal waqifi 'alal hadithi azlama amrahu fasara al-haditsu mudallasan. Jadi kenapa? Apa korelasi antara hadis tadlis yang bermakna kegelapan dengan hadis mudallas? Jadi seolah-olah orang yang menipu, melakukan penipuan dalam hadis ini, dia menutupi hadis itu sehingga
orang yang meneliti hadis itu menjadi gelap. Nah, hadis ini yang tadinya terang menjadi gelap bagi dia. Ya, maka hadis ini kemudian menjadi mudallas. Berarti hadis mudallas itu bisa kita katakan hadis yang digelapkan hakikatnya. Gitu. Sehingga kita nggak tahu perinciannya seperti apa. Ibaratnya anak mau beli barang sama antum, ya, tapi barang ini antum tutup pakai kain atau pakai kardus, sehingga anak nggak bisa tahu isi dalam barang tersebut seperti apa. Nah, barang itu namanya barang yang mudallas. Taib. Secara istilah, ikhfa'u aibin fil isnad wa tahsinun li zahirihi. Secara istilah, yang dimaksud dengan tadlis itu adalah ikhfa'u aibin, menyembunyikan cacat pada sanad. Wa tahsin, tidak hanya sekedar menyembunyikan, tapi tahsin, memperbagus zahirnya. Ya, tujuan orang misalkan jualan barang menyembunyikan aib kan biar barangnya terlihat bagus. Nah, baik. Syarah pengertiannya, ai an yastura al-mudallisu al-aib alladhi fil isnad. Itu seorang mudallis yastur, artinya menutupi celah yang ada pada sanad. Wahwal inqita, celah itu bisa berbentuk inqita, ya terputus, ya terputusnya sanad, ya. Fayusqitul mudallisu syaikhahu, maka orang yang menipu tadi dia menggugurkan nama gurunya. Jadi nggak disebut nama gurunya. Ya, wa yarwi an syaikhihi, dan dia meriwayatkan dari syekhnya, ya syekhnya syekh dia, gurunya guru dia. Nah, padahal dia nggak pernah ketemu gitu, ya. Jadi seolah-olah dia langsung ketemu sama orang itu. Orang yang sebagai peneliti hadis kan bingung di sini nanti. Wah, ini kok beda, ini padahal nggak pernah ketemu ini, tapi kok rawaan fulan di sini, ya. Berarti ada orang yang kehapus di sini. Wa yahtalu fi ikhfa'i hadzal isqat wa yuhassinu zahiral isnadi bi an yuhima alladhi yarahu bi annahu muttasil la saqta fihi. Ya, sehingga ya dia menipu dengan menyembunyikan keguguran ini. Wa yuhassin zahiral isnad, dia memperbagus zahir dari sanad tersebut sehingga yuhim, membuat orang yang melihatnya mengira. Yuhim artinya waham. Ya, orang jadinya memiliki waham di situ, mengira bi annahu muttasil, bahwasanya itu adalah hadis yang muttasil la saqta fiha, la saqta fihi. Tidak ada keguguran di situ, padahal ada gitu. Nah, kemudian tadlis itu sendiri dibagi menjadi dua. Ili tadlisi kismani huma tadlisul isnad wa tadlisus syuyukh. Tadlis itu bisa terjadi pada sanadnya secara umum, ya, bisa juga pada syuyukh. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tadlisul isnad. Laqad arrafa ulama'ul hadithi hadzal naw'a min at-tadlis bi ta'rifatin mukhtalifah. Ini definisinya banyak. Wa sa'akhtaru as-sahaha wa adaqqaha fi nadhari wa huwa ta'riful imamain, ya, Abi Ahmad ibn Amr al-Bazzar dan Abul Hasan ibn al-Qattan. Ya, kemudian Syekh Manal al-Qattan di sini mengambil pengertian yang paling sahih dan paling dakik menurut beliau. Sekali lagi, fi nadhari, menurut beliau. Nah, jadi ini sesuatu yang relatif pengertian ini. Ya, pengertian yang beliau ambil adalah pengertian yang dipakai oleh dua imam, yaitu Al-Bazzar, Abu Ahmad ibnu Amr Al-Bazzar, dan Abul Hasan ibnu Al-Qattan. Apa definisi yang mereka pakai? Yang pertama adalah di situ dikatakan aryan ruyar rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma' minhu min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu minhu. Pengertiannya adalah an yarwiyar rawi, seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis amman qad sami'a minhu, dari orang yang dia mendengar darinya. Malam yasma' minhu, sesuatu yang dia tidak pernah dengar darinya. Jadi artinya ana pernah ketemu sama antum. Ana riwayatkan hadis dari antum. Memang benar pernah ketemu. Tapi ana nggak pernah meriwayatkan, antum nggak pernah meriwayatkan kepada ana ucapan ini. Nah, jadi menisbatkan ucapan kepada bukan orangnya gitu. Min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu minhu, itu tadlis pada sanadnya. Min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu minhu, tanpa menyebutkan bahwasanya dia telah mendengar darinya. Nah, ini ya, ya, kalau ana sebutkan misalkan guru antum, ya, ana bilang ana meriwayatkan hadis dari guru antum, padahal ya, ana nggak pernah ketemu sama beliau gitu. Nah, ini tadlis suyu. Baik. Kita lihat syarahnya di sini. Wa syarhu at-ta'rif.
Wa ma'na hadza ta'rifi anna tadlisal isnad, kita fokus, kita bawa pengertian tadi kepada makna tadlisul isnad sekarang. Tadlisus suyuh nanti kita pisah aja pembahasannya. Yaitu an yarwiya rawiyu an syaikhin qad sami'a minhu ba'dal ahadits. Yaitu seorang perawi, dia mengatakan saya meriwayatkan hadis dari syaikh fulan, ya, beberapa hadis. Lakinna hadzal hadits alladzi dallasahu lam yasma'hu minhu. Memang benar dia telah mendengar dari ya Syekh Fulan itu. Akan tetapi hadis ini ya dia nggak pernah dengar dari si Fulan. Wa innama sami'ahu min syaikin akhara anhu. Akan tapi dia dengarnya dari syekh lain. Gitu. Ya. Fayus gitu dalika syekh, dan syekh yang lain itu nggak disebutkan sama dia. Ya, perawi yang lain itu nggak disebutkan sama dia. Gitu. Jadi ada sebuah hadis. Dia ketemu sama Syekh A. Dia bilang hadis ini saya dengar dari Syekh A, padahal nggak. Ya, memang beneran ketemu dengan Syekh A, gitu. Tapi hadisnya enggak, gitu. Ya, si Syekh A ini enggak menyampaikan apa-apa ke dia, gitu. Ya. Ya, ternyata hadis yang dia sampaikan yang dibilang dari Syekh A itu sebenarnya dari Syekh B. Nah, Syekh B ini nggak pernah ya ketemu apa namanya? Ketemu, cuman nggak disebutin namanya, gitu. Bagaimana nyampe hadis kalau nggak pernah ketemu kan? Dua-duanya ketemu berarti A dan B ini sama dia. Cuman ya pindah aja ucapannya, seharusnya ucapan B kepada ucapan yang A gitu. Ya, kenapa aku bisa begini? Kadang memang karena Syekh yang B kurang terkenal biasanya. Biar dibilang, "Wah, sanad saya sanad Ali," gitu. Biasanya terjadi seperti itu. Ya. Nah, terjadi juga seperti itu. Baik. Fayusqitu dzalika syekh wa yarwihi ani syekhil awal bilabdin muhtamil lis sama. Nah, dan masalahnya sekarang dia menggunakan lafaz muhtamil lis sama. Orang yang membacanya berpikiran oh dia mendengar karena dia menggunakan kata qala atau an. Ya, kalau udah mengatakan qolaan kan orang berpikir oh dia mendengar langsung gitu. Ya, afan dia mendengar dari ucapan ucapan yang sama dari orang yang lain begitu. Liyuhima ghairahu annahu sami'ahu minhu, sehingga membuat orang lain menjadi mengira-ngira gitu. Orang akan menjadi salah dalam memahami hadis itu. Nah, ini banyak terjadi ya. Ya, banyak terjadi orang mengatakan sanad hadis ini begini-begini, ternyata setelah diteliti ada tadlis di situ. Nah, lakin la yusarrihu bi annahu sami'a minhu hadal hadis. Dan dia nggak terang-terangan mengatakan kalau dia mendengarkan dari si fulan. Fala yaqulu sami'tu au haddatsani. Ya, hatta la yasiru kadzaban bidzalik. Ya, dia nggak mengatakan sami'tu atau haddatsani, dia bilangnya qolaan gitu. Kalau mengatakan sami itu kan bohong jatuhnya. Ya, jadi ini ya mau bohong tapi nanggung gitu. Akhirnya dicampurlah kebohongan dengan kebenaran. Memang benar hadis itu dia dengar, tapi bukan dari fulan gitu. Perhatikan kalimatnya. Memang benar hadis ini dia dengar, tapi dari siapanya gitu. Jadi kan ya, sebuah hadis itu harus benar dari sisi isi hadisnya, kontennya, juga harus benar dari sisi siapa yang menyampaikan hadis ini. Dua-duanya harus diteliti gitu. Ya, beritanya, isi beritanya sama pembawa beritanya, dua-dua harus diteliti kalau dalam ilmu hadis. Nah, sekarang dia hanya memperjelas kalau dia mendengar isi hadis, tapi tidak memperjelas dari siapa dia mendengar. Gitu. Nah, ya seperti ini biasanya bikin sakit kepala para perawi hadis ini. Para pelaku apa namanya peneliti hadis yang modalis ini biasanya yang bikin pusing gitu. Nah, summa qad yakunu alladhi asqatahu wahidan aw aktsar. Nah, apalagi kalau yang dia dengar itu dari banyak orang. Wah, ini lebih lebih membingungkan lagi gitu. Makanya dinamakan ini adalah hadis yang ya khafi, saqat yang khafi, tersembunyi ini. Ya, karena kalau kita hanya melihat kepada zahir hadis saja, bisa jadi kita menghukumi hadisnya normal-normal aja, baik-baik aja, padahal sebenarnya tidak. Nah, ya. Kemudian apa bedanya antara hadis ini, hadis mudallas dengan hadis mursal al-khafi? Ya, mursal al-khafi pernah kita bahas ya di pembahasan hadis mursal kemarin ya di halaman 87 atau 88 kalau nggak salah. Ya, di situ kita sudah bahas pengertian dari hadis mursal. Ya, bahwasanya hadis mursal itu kan ada yang gugur juga perawinya di situ. Nah, apa bedanya dengan ya al-mudallas ini? Kan sama-sama nggak disebutin, sama-sama gugur berarti. Qala Abul Hasan Ibnul Qattan ba'da dzikrihi li ta'rifis sabiq. Ya, sudah diperjelas sama Ibnul Al-Qattan
ya, di dalam kitabnya setelah beliau menyebutkan definisi yang di atas tadi, beliau mengatakan wal farqu bainahu wa bainal irsal. Irsal itu maksudnya mursal ya. Kalau tadlis itu mudallas. Ya. Perbedaan antara hadis mudallas dengan hadis mursal bahwasanya annal irsala, bahwasanya hadis mursal itu riwayatuhu amman lam yasma' minhu. Dia meriwayatkan dari orang yang dia tidak, memang nggak pernah dengar. Itu bedanya. Kalau mudallas pernah dengar, cuman nggak disebutin gitu aja. Ya, orangnya dijadikan anonim. Ya. Kalau ini pernah dengar dia. Ya. Ya, kalau mursal tuh nggak pernah dengar. Wa idahu dzalika, penjelasannya adalah anna kullan minal mudallis wal mursil irsalan khafiyan. Bahwasanya kedua orang ini, orang yang melakukan tadlis dan orang yang melakukan mursal, irsal ya, irsal khafi tadi, yarwi an syaikhin. Dia memang meriwayatkan dari seorang syekh syai'an lam yasma'hu minhu. Ya, sama-sama mendengar sesuatu yang sama-sama meriwayatkan sesuatu dari syekh yang mana ini nggak pernah didengar sebenarnya. Syekh itu nggak pernah ngomong begitu. Bilafzin, dengan lafaz. Ini dia masalahnya. Yahtamilus sama'a wa ghairuhu. Dengan menggunakan lafaz yang membuat orang mengira bahwasanya dia beneran mendengar dari syekh itu. Lakinnal mudallis, bedanya sekarang, ya, kalau itu tadi kesamaannya. Kalau mudallis, qad sami'a min dzalika syaikhi ahaditsa ghairal lati dallasaha. Itu dia. Kalau mudallis itu, dia memang mendengar dari syekh itu tapi bukan hadis yang ini, hadis-hadis yang lain. Dia meriwayatkan 5 hadis dari syekh tersebut, ya. Tapi dia bilangnya ada hadis ini saya riwayatkan dari syekh ini, pada hadis yang ke-6 dia sebutkan ini nggak pernah. Gitu. Nah, di sini kan lebih parah lagi jadinya. Karena kita tahu dia sering meriwayatkan dari syekh ini. Dia meriwayatkan 5 hadis, memang benar, itu sahih, sanadnya nyambung, ya. Nah, ketika dia meriwayatkan hadis yang ke-6, kita berpikir, oh, kayaknya ini juga bagian dari hadis yang dia dengar, gitu, dari yang 5 tadi, gitu. Akhirnya diperlakukanlah sama, dan itu sebuah kekeliruan. Nah, ini namanya al-mudallas. Ala hin annal mursil irsalan khafiyan lam yasma' min dzalika syai' abadan. Ya, padahal di waktu yang sama, ya kalau hadis mursal ya, itu bedanya adalah kalau mursal khafi tadi, dia memang sama sekali nggak pernah dengar. Nah, lebih parah mursal khafi ya. Nah, mursal khafi nanti kita bahas di halaman 105 setelah pembahasan ini. Ya, ada lanjutan dari mudallas ini. Jadi kalau untuk memahami mursal khafi, antum harus tahu mudallas dulu. Nah, nanti insya Allah kita bahas itu. Baik. Jadi kalau hadis mursal lebih parah dia karena sama sekali nggak pernah dengar. Ya, kalau hadis mudallas pernah dengar, cuman bukan hadis yang ini, gitu aja. Ya. Jadi ya mudallas ini ya parah sih, tapi tidak separah mursal khafi. La al hadis allati arsalaha wa la ghairuha, kan, nah, itu dia. Garis bawah di situ. La al hadis allati arsalaha wa la ghairuha. Hadis yang dia mursalkan dia tidak dengar, tidak juga hadis yang lain. Dia sama sekali nggak pernah dengar apapun, ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku aja. Ya, kan sekarang banyak terjadi seperti itu ya. Ada dai yang mengaku muridnya Syekh Fulan ibn Fulan, padahal nggak pernah berguru. Karena Syekh Fulan ibn Fulan adalah orang yang alim ulama besar, maka ya dia ngaku-ngaku murid dari dia gitu. Ya, murid dari Syekh itu. Tujuannya ya biar dianggap orang yang berilmu. Ya, ini banyak terjadi juga dalam dunia ilmu hadis gitu. Taib. Lakinnahu asarahu aw laqiyahu. Nah, ya, kedekatannya dengan Syekh Perawi itu hanya sebatas dia pernah ketemu aja, atau pernah satu zaman, atau pernah lihat dia di khotib. Ya, banyak jadi gitu. Jadi dia ngaku murid dari Syekh Fulan, ya gara-gara si Fulan Syekh itu jadi khotib Jumat gitu, atau dia nyampaikan muhadharah gitu, langsung ngaku dia jadi muridnya. Nah, mereka syarat dikatakan murid itu kan tidak sepele itu gitu. Jadi harus mulazamah. Apa kalau ketemu sekali dua kali tidak dinamakan murid. Taib. Contohnya misalkan ma akhrajahu al-Hakim dalam mustadraknya bi sanadihi ila Ali bin Khashram qala qala lana Ibnu Uyainah, ya Sufyan bin Uyainah aniz Zuhri faqila lahu sami'tahu minaz Zuhri faqala la wala mimman sami'ahu minaz Zuhri. Haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar aniz Zuhri. Nah, ini tapi kalau ini terang-terangan yang pelakunya ngaku nih. Ya. Nah, jadi Ibnu Uyainah pernah berkata, Aniz Zuhri, saya meriwayatkan hadisnya dari Az-Zuhri. Ya, maka ada yang bertanya kemudian kepada Ibnu Uyainah, wahai Ibnu Uyainah,
kamu pernah mendengar hadis ini dari Az-Zuhri? Ya, maka kata Ibnu Uyainah, enggak. Ya, saya enggak pernah dengar ini dari Az-Zuhri, tidak juga dari orang yang mendengar dari Az-Zuhri. Ya, tapi saya dengar dari ya orang lain yang mendengar dari orang lain yang mendengar dari Az-Zuhri. Nah, berarti ada dua orang yang disebutin di situ. Ya, ini sebenarnya adalah Haddatsani Abdur Razzaq. Ini yang pertama yang disebutin. An Ma'mar ini yang kedua. Baru Az-Zuhri gitu. Ya. Maka dalam contoh ini berarti Ibnu Uyainah menggugurkan dua orang di situ, yaitu Abdur Razzaq dan Ma'mar. Nah, Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, ya ulama besar, tapi kok melakukan mudallas ini, ya yang seperti ini diperbolehkan. Jadi tadlis itu nggak semuanya tercela. Ya, meskipun membingungkan ahli hadis, tapi kalau para imam yang melakukannya, ya itu ada alasannya. Ya, jadi tidak sembarangan. Yang ditadlis itu nggak sembarangan. Jadi ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya nanti tadlis itu dia diperbolehkan. Ya, artinya ya tidak sampai ya parah begitu. Nah, contohnya di sini dia menjelaskan di situ, ya. Karena tidak ada tujuan untuk ngaku-ngaku diri atau nebeng popularitas, tidak. Nah, beliau menyebutkan di sini hanya untuk ikhtisaran saja, ngeringkas saja. Ya, karena Abdul Razak sama Ma'mar ini mungkin tidak terkenal di kalangan orang-orang, tapi Az-Zuhri, siapa yang tidak kenal Imam Az-Zuhri? Gitu. Ya, jadi untuk mempermudah aja begitu. Ya, bisa jadi konteksnya di sini beliau ngomong di hadapan masyarakat umum itu, kalau menyebutkan semuanya Abdul Razak bin Ma'mar dan sebagainya, An Ma'mar dan sebagainya, ya, orang-orang mungkin akan ngerasa buat apa sih, asing gitu. Apalagi bukan talib hadis gitu kan. Nah, ya, jadi ada alasan-alasan tertentu, ya, itu pun dipersyaratkan harus diperjelas sama dia langsung. Ya, harus diperjelas di majelis yang lain. Contohnya di sini faqilalahu. Ya, faqilalahu itu maksudnya ada yang nanya kepada beliau setelah selesai majelis itu. Ya, Ibnu Uyainah tadi yang kau sebutkan dari Az-Zuhri, berarti kamu pernah mendengar dari Az-Zuhri? Nah, kemungkinan besar sih penanya ini ya bingung, Az-Zuhri itu masanya sudah beda dengan masa kita, zaman kita, atau tempat tinggalnya Az-Zuhri beda dengan tempat tinggal Ibnu Uyainah. Ya, makanya dia penasaran apakah Ibnu Uyainah pernah safar ke sana atau gimana, gitu. Nah, nanti insyaallah taala kita ambil apa itu tadlis at-taswiyah. Ya, taswiyah dengan penyamaan. Nah, ini yang lebih dakik daripada tadlis isnad tadi. Nah, atafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.